Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Musela yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pendengar dan pemirsa YouTube SMP Muhammadiyah 1 Sleman yang berbahagia. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat, bagaimana kabarnya pada hari ini? Insyaallah semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah. Untuk sahabat kita yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat sakitnya. Untuk yang masih punya masalah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat masalahnya. Sahabat Musela yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita sudah melewati hari demi hari di bulan Ramadan. Insyaallah hari demi hari yang sudah kita lewati ini menjadi amal baik untuk kita semuanya, dan Allah lipat gandakan amal baik itu di bulan Ramadan ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan setelah ini hari demi hari ke depannya kita juga masih mampu dan masih istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nantinya di akhir Ramadan nanti ketika takbiran, ketika kita membayar zakat fitri, Allah tetapkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sebagaimana Allah berfirman surah Al-Baqarah, sangat kita kenal dan sangat kita hafal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas engkau berpuasa sebagaimana juga diwajibkan orang-orang sebelummu, agar engkau menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan kita tahu bahwa orang-orang yang bertakwa akan Allah siapkan surga. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu ada kemenangan, kebahagiaan. Tiada lain dan tidak bukan adalah surganya Allah nanti di akhirat, dan juga kebahagiaan di dunia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min khairi la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari setiap masalah dan memberikan rizki kepadanya di jalan yang tidak disangka-sangka. Maka kami berdoa untuk diri kami dan seluruh jamaah sekalian, seluruh para pendengar Musela, sahabat Musela, kita istiqomah dalam beribadah di bulan Ramadan sampai akhir Ramadan ini. Sahabat Musela, jamaah sekalian, para pemirsa YouTube SMP Muhammadiyah 1 Sleman yang berbahagia. Kita semua orang tua mendambakan anaknya menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Betul? Betul ya? Pasti. Kita ingin anak-anak kita ini menjadi hamba Allah yang soleh. Karena apa? Karena anak itu investasi masa depan. Investasi yang tidak akan pernah hilang. Kalau kita memiliki harta banyak, setelah kita meninggal, harta itu akan kita tinggalkan. Ketika kita punya kekuasaan, ketika kita meninggal, kekuasaan itu ditinggalkan. Tapi ketika kita punya anak-anak yang solih, anak-anak yang solihah, Dia akan memberikan kepada kita pahala walaupun kita sudah tiada. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'u lahu. Jika seseorang manusia itu meninggal, maka terputuslah darinya seluruh amal ibadahnya kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah jariyah, kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita untuk menjadikan anak-anak kita hamba-hamba Allah yang soleh? Ya, bagaimana? Jamaah sekalian rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada kita beberapa tips agar kita menjadi hamba Allah yang soleh dan anak-anak kita juga menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Tips yang pertama, jamaah sekalian rahimakumullah, jadikan diri kita menjadi role model kesolehan untuk anak-anak kita. Artinya, kita berusaha diri kita ini soleh terlebih dahulu, jamaah sekalian rahimakumullah. Kita jadikan diri kita, usahakan diri kita untuk terus lebih soleh dari hari ke hari. Kita berusaha terus untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah anak-anak kita akan mengikuti kita. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, secara teknis mungkin contohnya seperti ini. Ketika adzan berkumandang,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak kemudian kita mengatakan kepada anak kita, Le, Mas, ayo ke masjid. Segera ke masjid, berangkat segera. Sudah adzan. Bukan begitu. Tetapi apa yang kita lakukan? Mas, Bapak mau ke masjid. Ayo ikut Bapak ke masjid. Diawali dulu dengan Bapak mau ke masjid. Ayo ikut Bapak ke masjid. Contoh yang lain jamaah sekalian rahimakumullah. Ketika ada kotak infak hari Jumat biasanya berjalan mengitari para jamaah, kita perintahkan anak kita, Mas, infak. Itu betul. Tapi akan lebih baik jika kita memasukkan infak lebih dahulu. Mas, jangan lupa infak, Bapak sudah infak. Bukan bermaksud riya jamaah sekalian rahimakumullah, tapi ini sebagai pembelajaran untuk anak-anak kita, agar anak-anak kita mempunyai role model. Oh, ayah saya ternyata sholatnya tepat waktu, maka saya juga akan tepat waktu. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah berfirman di surah At-Tahrim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Allah merintahkan kepada kita itu diri kita dulu, baru keluarga kita yang dijaga dari api neraka. Artinya kita dulu beribadah dan kemudian mengajak saudara-saudara kita, anak-anak kita juga untuk beribadah. Karena sejatinya kita hidup ini kan harus watawasau bil haqqi watawasau bis sabr di surah Al-Asr, untuk selalu menasehati kebaikan dan juga menasehati tentang kesabaran. Artinya ketika kita sudah menjadi hamba Allah yang terus berusaha soleh, insya Allah anak-anak kita itu menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Ada mungkin yang mohon maaf menyinyir begitu. Itu ada anak Nabi yang kemudian menentang Allah, tidak mau kemudian mengikuti perintah Allah. Artinya anak Nabi tersebut tidak menjadi hamba Allah yang soleh. Jawabannya sederhana. Jika ayahnya ya sudah soleh, anaknya kok tidak soleh, mungkin itu bisa terjadi atas izin Allah. Tetapi kalau anaknya, mohon maaf, ayahnya nggak soleh, bagaimana anaknya? Jadi kalau yang ayahnya soleh saja anaknya belum soleh, apalagi ayahnya tidak soleh, anaknya. Itulah yang bisa kemudian dijawab dari mungkin komentar tersebut. Artinya jamaah sekalian, kita perbaiki diri kita dulu. Kita usahakan diri kita terus lebih baik. Nanti insya Allah anak-anak kita akan mengikutinya. Anfusakum, jaga diri kita dulu, baru nanti keluarga kita. Jamaah sekalian rahimakumullah. Sama misalnya ketika di pesawat kita bersama anak kecil begitu, ketika ada sesuatu hal kemudian turun semacam kabel atau aliran oksigen, maka yang pertama kali dipasangkan kita dulu, kita pasangkan untuk kita, kemudian kita pasangkan untuk anak kita. Artinya kita mulai dari diri kita sendiri. Ibda' binafsik, mulailah dari diri kita sendiri. Itu tips yang pertama jamaah sekalian, agar anak-anak kita soleh dan solehah, kita dulu yang berusaha untuk menjadi soleh dan solehah. Yang kedua jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita ciptakan lingkungan yang baik. Kita tempatkan anak-anak kita di lingkungan yang baik, lingkungan yang dekat dengan pengajaran agama, lingkungan yang berisi kata-kata baik, lingkungan yang selalu mengajarkan kepada kebaikan. Rasul Muhammad SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum may yukhalil. Sesungguhnya agama seseorang itu tergantung dengan temannya. Maka kita harus melihat dulu teman kita sebelum kita bersahabat. Jamaah sekalian rahimakumullah, jika anak-anak kita bersahabat dengan orang-orang yang baik, walaupun anak kita mungkin belum baik, maka dia akan mengikuti arus kebaikan. Jika dia berteman dengan teman-teman yang sering sholat berjamaah ketika adzan berkumandang, padahal anak kita jarang untuk sholat berjamaah, suatu saat ada adzan berkumandang, dia dengan teman-teman yang sedang bermain, maka teman-temannya yang bisa sholat jamaah itu akan menjadikan anak kita juga ikut sholat jamaah. Karena anak kita merasa, loh kok saya sendirian, yang lain sholat berjamaah. Begitu sebaliknya jamaah sekalian rahimakumullah. Ketika anak kita berteman dengan anak-anak yang tidak baik, maka yang terjadi anak-anak kita bisa jadi mengikuti yang tidak
baik. Yang ketiga, usaha kita, ikhtiar kita untuk menjadikan anak-anak kita menjadi hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang solehah adalah mari kita perlakukan anak kita dengan perlakuan yang terbaik. Sayangi mereka. Jika kita berucap kepada mereka, ucapkanlah dan ucapan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah 83, "Wa qulu linnasi husna." Dan berkatalah kepada manusia itu dengan perkataan yang baik. Bahkan Rasul Muhammad SAW pun menjadi hamba-hamba Allah yang selalu berkata yang baik kepada orang lain, bahkan bagi orang-orang yang membencinya. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr." Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu orang yang lemah lembut. Orang ketika berkomunikasi selalu baik, menerimanya juga baik. Nah, kita sebagai orang tua, mari kita perlakukan anak kita dengan baik. Sayangi mereka. Berikan quality time, waktu yang terbaik untuk anak-anak kita. Jangan sampai ketika kita berada dengan mereka, hanya fisik kita. Ketika kita berada dengan anak kita, jadikan fisik dan jiwa kita berada di situ. Sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang berkasih sayang antara kita dengan anak-anak kita. Rasul Muhammad SAW bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Orang-orang yang menyayangi akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sayangilah orang-orang yang di dunia ini, maka yang di langit akan menyayangimu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Mari kita jadikan anak-anak kita hamba-hamba Allah yang soleh dengan cara kita berusaha menyayangi mereka dengan baik, berkata dengan mereka yang baik. Maka insya Allah mereka juga akan belajar untuk selalu berkata dengan perkataan yang baik. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yang keempat yang bisa kita lakukan agar anak-anak kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh adalah kita hindari contoh-contoh buruk. Mohon maaf jika kita sedang emosi. Usahakan tidak meluapkan emosi itu di depan anak-anak kita. Mohon maaf jika kita sedang mungkin berdebat atau berdiskusi agak pelik dengan pasangan kita. Jangan di depan anak-anak kita, agar mereka tidak melihat keburukan, sehingga yang ada dalam benak mereka adalah kebaikan dan kebaikan. Akhirnya jamaah sekalian rahimakumullah, untuk menjadikan anak-anak kita hamba-hamba Allah yang soleh, doakan mereka. Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Selalu doakan. Jangan lelah berdoa jamaah sekalian rahimakumullah. Terus berdoa. Apalagi ini bulan Ramadan jamaah sekalian rahimakumullah. Ini bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doa-doa orang yang berpuasa. Maka teruslah berdoa agar anak kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Jamaah sekalian rahimakumullah, solehnya anak kita, baiknya anak kita akan kembali kepada kita. Sekali lagi, anak kita adalah investasi masa depan. Maka mari kita jadikan anak-anak kita menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah. Mau jadi apa mereka terserah. Yang penting mereka tetap dalam jalan lurus, yaitu jalannya hamba-hamba Allah yang diberi petunjuk, yaitu hamba Allah yang soleh dan soleh. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan anak-anak kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, dan kita semuanya istiqomah untuk terus mendampingi anak-anak kita menuju kepada kesolehan. Semoga Allah permudah juga kita jalan dalam mendidik anak-anak kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Terima kasih jamaah sekalian rahimakumullah. Kepada Allah saya mohon ampun, astagfirullahaladzim. Kepada seluruh jamaah, para hadirin dan sahabat musela, saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.